أولادنا بموتوا، هم بيتخبوا أولادنا بموتوا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله بكل واحد حمساوي كلب. ارفعوا أيديكم عن خطوط أطفالنا. أنتوا سبب مجاعتنا مش الاحتلال. أنتوا أساس بلدنا. إلا السلطة. إلا السلطة. على ما عجبت بعد الانقلاب اللي صار في قطاع غزة ساءت الأوضاع على العمال لا كبونا. حرقنا من اليهود وجينا عيب يا أخي عيب اسمع عيب. وعرضوا ذلك اليهود. اليهود سرقوا السود. هذا وين يا خسارة هذا المشاهدات. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Bu Retno kemana ya? Iran ngebom Israel kok gak ada ya Bu Retno mengutuk? Kemarin waktu Rusia ngebom Ukraina juga gak terdengar tuh Bu Retno mengutuk. Hamas tembakin ribuan roket ke Israel tiap tahun. Gak ada juga kayaknya Bu Retno mengutuk. Nanti giliran Israel balas ngebom, baru Ibu Retno kelojotan mengutuk. Apa yang gak boleh ngebom itu cuma Israel aja Bu? Kalau Iran dan Rusia boleh gitu ngebom negara orang? Gitu Bu, nanya doang. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini, karena saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat satu video di mana video ini belum pernah ditayangkan di TV nasional di Indonesia mengenai Hamas. Warga Gaza turun di jalan-jalan dan demonstrasi menyatakan sikap kepada kelompok Hamas. Gara-gara ulah Hamas, warga sipil Gaza mereka menderita. Nah, teman-teman, sekali lagi berita ini tidak pernah ditayangkan di televisi nasional. Oleh karenanya, supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai. أولادنا بموتوا، هم بيتخبوا أولادنا بموتوا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله بكل واحد حمساوي كلب. ارفعوا أيديكم عن خطوط أطفالنا. أنتوا سبب مجاعتنا مش الاحتلال. أنتوا أساس بلدنا. إلا السلطة. إلا السلطة. على ما عجبت بعد الانقلاب اللي صار في قطاع غزة ساءت الأوضاع على العمال لا كبونا. حرقنا من اليهود وجينا عيب يا أخي عيب اسمع عيب. وعرضوا ذلك اليهود. اليهود سرقوا السود. هذا وين يا خسارة هذا المشاهدات. أولادنا بموتوا، هم بيتخبوا أولادنا بموتوا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله بكل واحد حمساوي كلب. ارفعوا أيديكم عن خطوط أطفالنا. أنتوا سبب مجاعتنا مش الاحتلال. أنتوا أساس بلدنا. إلا السلطة. إلا السلطة. على ما عجبت بعد الانقلاب اللي صار في قطاع غزة ساءت الأوضاع على العمال لا كبونا. حرقنا من اليهود وجينا عيب يا أخي عيب اسمع عيب. وعرضوا ذلك اليهود. اليهود سرقوا السود. هذا وين يا خسارة هذا المشاهدات. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti apa yang kita lihat di video yang saya sudah putarkan ya, yang saya sudah bagikan kepada kita semua ya, dan kita melihat jelas ya bahwa ini video ya tidak pernah dibagikan di media-media nasional yang ada di Indonesia. Dan akhirnya ini kita mendapatkan videonya dari postingan Mas Permadi Arya di akun Instagramnya, ya kan? Nah, memang luar biasa Mas Permadi mendapatkan banyak hal, termasuk video-video yang seperti ini memang yang nggak pernah di-up ya di berita-berita Indonesia ya. Saya akan membacakan kepada kita semua teman-teman ya, ini soal video yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya dengan captionnya di sini. Selama bertahun-tahun warga Gaza turun ke jalan mengutuk dan melaknat Hamas. Video ini tidak akan di-share para pendukung Palestina karena mereka bermaksud membodohi bangsa sendiri agar mudah minta-minta donasi. Wow, kasihan sekali ya.
Nah, share dan viralkan video ini agar jangan ada lagi orang dibodohi untuk dukung Hamas. Oke, ini video dibagikan oleh Mas Permadi Arya kemarin ya pada hari Jumat 18 Oktober 2024 ya. Dia katakan bahwa rupanya bertahun-tahun warga yang ada di wilayah Gaza mereka sudah sering sekali melakukan kutukan ya atau melaknat Hamas yang sebenarnya itulah yang menjadi biang kerok yang akhirnya mereka tertindas atau menderita di wilayah Gaza ini ya. Hanya saja video ini tidak pernah di-share oleh para pendukung Palestina ya kan? Karena kenapa? Ya, karena kalau misalnya video ini ketahuan ya mereka tidak bisa lagi minta-minta donasi ya untuk membodoh-bodohi banyak orang. Oke, dan akhirnya Mas Permadi Arya membagikannya kepada kita pada kesempatan ini dan saya hanya melanjutkannya saja Bapak Ibu ya. Oke, kita akan coba lihat ya. Disampaikan oleh oleh Mas Permadi Arya yang minat videonya buat disebar di grup WA ya, buat disebar di grup WA, DM saja. Oke, ya DM saja. Nanti juga Mas Permadi Arya akan membagikan video ini karena saya pernah minta sama beliau juga beberapa video beberapa waktu yang lalu ya, beliau juga mengirimkannya kepada kita ya. DM saja ya. Oke, lalu berikutnya ada komentar dari apa saja di sini malah mendukung Hamas. Nah, itulah yang terbalik Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Artinya ya kita melihat ada pembodohan gitu ya. Dibodoh-bodohin atau istilahnya ada propaganda gitulah ya, menyampaikan apa yang tidak benar kepada orang, yang penting mereka diuntungkan gitu ya. Ada komentar dari Evi Ayu. Nah, ini salah satu video yang tidak pernah di-up di negara kita. Yang di-up semuanya soal kebencian Israel terhadap Palestina. Kira-kira ada apa di negara kita? Ya, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh. Lalu dari Joel Martua, bisnis agama dan topeng kemanusiaan yang tidak jujur itu sangat lancar untuk menghasilkan duit besar. Ya, memang kalau kita melihat ya Indonesia sebenarnya banyak orang-orang yang tergerak hatinya soal kemanusiaan. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang ya, banyak oknum yang menggunakan, yang memanfaatkan situasi ini untuk mereka menggalang donasi yang dimana nanti donasi yang sudah terkumpul itu rupanya tidak sampai ke tujuan ya, tidak tepat sasaran ya, dan itu hanya membuat mereka bisa menjadi menikmati ya donasi-donasi yang mereka sudah galang itu ya. Nah, itulah yang kita sesali Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ada komentar dari Belina Andriani, fakta yang harus diketahui oleh umat Islam Indonesia. Betul ya, ini video perlu diketahui oleh saudara-saudara kita orang muslim ya, agar mereka boleh mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi di wilayah Gaza gitu ya. Ada komentar dari Rock and Roll Papa, mungkin ini juga ya negara tetangga yang notabene muslim juga tidak ikut campur semenjak PLO jatuh ya, apalagi di belakang Hamas ada Iran, Hezbollah, Houthi yang aliran Syiah. Analisa saya saja sih, maaf kalau salah ya. Oke. Ya artinya kita boleh bebas lah untuk menganalisi ya. Benar tidaknya ya itu tergantung nanti bagaimana kebenarannya ya kan ya. Ada komentar dari Diana in Space ya. Kalau di berita luar negeri ada ini, kalau di sini ditutup-tutupin. Betul sekali. Minta izin ya, share dari Dudik Arta. Mas Permadi ya pasti juga kasih ya, nggak apa-apa. Mas Permadi juga maunya begitu ya, agar kita share ini berita-berita yang seperti ini ya, agar orang banyak yang tahu gitu. Ada komentar dari Judy Lim ya, yang dilawan Israel bukan Palestina, Iran, tetapi Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Betul sekali. Ada dari Nanang EJP ya. Lalu siapa yang membela bangsa Palestina dan melawan serangan siapa yang seharusnya selain Hamas? Apakah ada pejuang selain Hamas yang melawan tapi dikatakan lebih baik
Nah, itu yang kita nggak tahu, artinya yang memang tidak diberitakan di media-media nasional yang ada di Indonesia. Dari Rian Dayan, fakta ini sulit diterima oleh pengikut 72 bidadari. Kasihan juga ya. Nah, dari Hainani, tapi Retno Marsudi coba nonton ini, Bu. Lagi-lagi Ibu Retno Marsudi ya, disenggol-senggol nih ya sama Hainani. Ada dari Tuar Papi Palilingan ya. Selama bertahun-tahun Hamas menerima bantuan sejumlah miliar dolar dari negara-negara donor Palestina. Kalau saja uangnya dipakai untuk membangun infrastruktur, pasti Gaza sudah maju. Sayangnya mereka lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk membangun terowongan dan senjata dan roket yang digunakan untuk menyerang Israel. Jadi sampai kapanpun Gaza dan Palestina tidak akan maju selama masih dikuasai Hamas dan berbagai kelompok radikalis. Ya, begitulah memang kalau di suatu negara ada orang-orang yang radikal ya, yang pembuat kehancuran gitu ya. Ya, suatu negara itu memang tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mengalami peningkatan ya, karena ya, ada orang-orang, ada oknum-oknum, ada kelompok-kelompok yang memang sengaja ya menghancurkan, menghambat gitu loh ya kemajuan itu ya. Dan itulah salah satunya di Palestina yaitu Hamas. Ada komentar dari organisasi, udah gua sebarin bang ya, saya punya aplikasi ambil video di Instagram. Oke, keren sekali. Dari Mbak Kul Mbak Yung, oh mention Najwa Shihab ya. Mata Najwa merem untuk hal-hal ini. Oke, ya semoga dia melek lah ya kan. Lalu berikutnya ada dari Effendi Ang. Ada artikel luar negeri yang katanya gudang Hamas di Gaza penuh dengan saham bantuan kemanusiaan yang mereka timbun untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, bahkan mereka merebut haknya warga Palestinanya sendiri. Nah, itulah. Dari Verdi, tapi di Indo malah bela Hamas kebanyakan ya. Ya, itu memang kenyataannya ya. Nah, justru itulah kita mau membuat mata mereka melek dengan video ini ya, supaya mereka tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dan supaya ini terbongkar sehingga orang-orang yang mereka bodoh-bodohi selama ini mengerti ya, sehingga ya donasi-donasi tidak akan ada lagi gitu loh ya. Nggak apa-apa donasi itu memang digunakan, dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di wilayah Gaza. Tetapi kalau misalnya ini digunakan oleh Hamas, nah itu yang jadi masalah gitu ya. Ada komentar dari Azuhari, lek-lek tahun 1962 Bung Karno dalam isi pidatonya, selama kemerdekaan Palestina tidak diserahkan kepada orang Palestina, selama itu Indonesia menentang penjajahan Israel. Itu Bung Karno yang ngomong lek. Kan nggak mungkin Bung Karno ngomong tanpa ada landasan pengetahuan dia soal konflik Israel dan Palestina. Dan Bung Karno juga termasuk tokoh dunia internasional, propaganda kau lek-lek. Nah, saya pikir yang nggak ngerti ini adalah Azuhari. Karena yang sebenarnya konflik itu bukan Israel Palestina, tapi Israel sama Hamas ya. Jadi Anda harus bisa bedakan itu ya. Oke teman-teman, jadi saya pikir itu aja kali ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua, karena ya sudah sangat jelas sih ya dengan adanya video ini ya, orang pada ngerti lah ya apa yang sebenarnya terjadi di antara konflik antara Israel dan Hamas ini. Jadi orang-orang harus tahu ya, jangan bodoh gitu loh. Teman-teman, ada juga dari Gembel ya, saya akan coba baca dulu ini, semoga benar subtitlenya karena takut dibilang nggak benar sama kaum Bu Retno. Oke, kita akan coba lihat, mungkin ada respon dari, nah oke, ada respon dari Mas Permadi Arya ya, lebih baik ya. Oke, 100% lebih baik, artinya ya itu benar adanya apa yang disampaikan oleh Mas Permadi lewat subtitle atau terjemahan di video ini ya. Jadi ini bukan akal-akalan atau sebuah hoax katanya Mas Permadi Arya, dan saya sih percayalah dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Ada juga dari Yosmar Situmorang, percuma Om Permadi, mayoritas Indonesia tidak akan sadar dan menerima fakta yang sebenarnya terjadi. Hanya membenci dan mengutuk Israel di sisi lain, tapi masih menggunakan barang-barang atau teknologi dari negara Israel. Inilah yang kita sayangkan teman-temannya.
Lalu dari Juleha Hoax, ya jangan kaget ya jika kalian dengar berita kalau orang-orang yang menyatakan kebenaran ini mati semua dibunuh Hamas. Hamas itu benar-benar super duper bayi adib. Saya tidak pernah menyebut pujian Tuhan. Kalau dengar orang mati tapi dengar si Sinwar mati, saya puji syukur si setan satu itu mati ya. Oke. Ya pastinya sekarang lagi berenang di kolam api. Kasihan sekali ya. Lalu ini paling terakhir teman-temannya, ini betul-betul paling terakhir dari dinarasi. Makanya orang Saudi dan Uni Emirat Arab yang negara besar isinya muslim diam-diam baik ya. Pas Israel nyerang Hamas di Gaza, nyerang Hezbollah di Lebanon, dan nyerang Houthi di Yaman, bukan karena mereka nggak peduli sesama muslim. Karena mereka tahu ini bukan perang agama, ini perang Israel sama kelompok-kelompok perisai boneka Iran. Misalnya di Lebanon yang diserang sama Israel cuma orang-orang Hizbullah doang. Orang-orang Lebanon hanya mengadakan pesta secara diam-diam pas tahu Israel udah mengecewakan pemimpin Hizbullah. Oke? Ya, itu aja dan semoga teman-teman boleh mengerti dengan semua ini ya. Dan kita boleh membagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga tahu tentang ini semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme, dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, UNIFIL juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuansnya. Quotation dari UNIFIL, "We remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect inviolability of UN premises at all time. UNIFIL peacekeepers are present in South Lebanon to support a return to stability under Security Council mandate. Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. Jadi posisi UNIFIL, posisi PBB jelas. Nah rekan-rekan, semalam saya juga melakukan komunikasi dengan tim kita yang ada di PTRI New York. Nah perkembangannya Dewan Keamanan PBB tadi pagi saya kontak Dewatap kita baru saja menyampaikan statement. Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York yang berarti pagi tadi, makanya tadi pagi saya berkontak dengan New York waktu Vientiane. Pertemuan diadakan atas permintaan Perancis karena Perancis adalah pen holder untuk isu Lebanon dan UNIFIL. Untuk mensikapi eskalasi konflik di Lebanon, khususnya serangan Israel atas pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah netral Blue Line. Indonesia diundang di dalam briefing tersebut dan Indonesia sebagai salah satu country concern yang diminta untuk menyampaikan statement. Jadi briefing DK biasanya kalau ada negara-negara yang terkait dengan isunya, maka negara-negara yang bukan anggota PBB tersebut diundang untuk menyampaikan statement. Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras
serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang teguh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar. Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar nomor 5 di dunia dan terbesar di UNIFIL, Indonesia akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-Undang Dasar 45. Peacekeepers Indonesia setia dengan mandatnya dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan. Nah, setelah acara briefing di Dewan Keamanan PBB dilanjutkan dengan konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB yang saat ini sedang berlangsung. Nah teman-teman, itulah dia video warga sipil Gaza yang sangat menderita karena ulah Hamas. Mereka turun di jalan dan melakukan demonstrasi terhadap kelompok Hamas di Gaza karena mereka mengalami penderitaan karena ulah Hamas. Sekali lagi saya mau katakan bahwa berita ini tidak pernah diberitakan di TV One terkait dengan Hamas. Yang diberitakan TV One adalah Israel. Ketika Israel balas aksi Hamas, aksi Iran, aksi Hizbullah, diklaim seolah-olah Israel tidak memiliki hati atau manusia. Nah, saudara-saudara, aksi Hamas pada 7 Oktober tahun 2023 lalu hampir 1.400 jiwa melayang. Indonesia tidak melihat itu sebuah genosida terhadap Israel. Hizbullah kirim roket ke Israel dan Iran melakukan aksi secara masif kepada Israel, namun Indonesia tidak melihat itu sebuah kejahatan. Tetapi ketika Israel balas aksi Hamas, aksi Hizbullah, aksinya Iran, baru muncul Menlu buka suara dan lalu mengutuk Israel. Nah, Menteri Luar Negeri seringkali ia melakukan atau mengutuk Israel ketika Israel balas aksi Hamas, aksi Hizbullah, aksi Houthi, aksinya Iran. Yang dilihat adalah Israel. Di sisi lain tidak dilihat kelakuan atau aksi-aksi negara-negara yang melakukan aksi terhadap Israel. Nah, saudara, saya mau katakan, mau jungkir balik Anda mengutuk Israel tidak pernah mampan. Mengapa? Karena di belakang Israel ada Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi. Bahkan dalam Mazmur 121 di mana ia mengatakan Allah penjaga Israel. Allah Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Oleh sebab itu, ketika pemimpin-pemimpin bangsa ini mengutuk Israel, bisa-bisa kutuk itu akan berbalik kepada Anda yang mengutuk Israel. Saya melihat di dalam pernyataan Ibu Retno Marsudi yang mengatasnamakan Indonesia ketika ia mengutuk Israel. Saya mau katakan bahwa kutukan yang disampaikan oleh Ibu Retno tidak mewakili negara Indonesia. Ya, karena Indonesia tidak mau dikutuk. Indonesia terlalu banyak masalah. Jadi jangan tambah masalah. Sekali lagi, jadi jangan bawa-bawa nama Indonesia untuk memuaskan hasrat Anda terhadap hate kepada Israel. Sekali lagi, jangan bawa-bawa nama Indonesia. Anda tidak mewakili seluruh Indonesia. Anda adalah hanya kelompok dan segelintir orang saja. Kalau Ibu Menlu adil, aksi Hamas pada 7 Oktober tahun 2023, Anda harus mengutuk itu. Aksi Hizbullah, Anda harus mengutuk itu. Aksinya Iran, Anda harus mengutuk itu. Jangan ketika Israel giliran mereka membalas, baru Anda berkuar-kuar, baru Anda buka suara, baru Anda mengutuk. Di manakah Anda ketika Israel dibombardir? Kenapa baru Anda buka suara ketika Israel balas? Misalnya ada negara-negara lain yang melakukan aksinya terhadap Indonesia. Apakah Bu Retno dan kawan-kawan lainnya diam sementara warga Indonesia mengalami atau berjatuhan korban dari aksi negara tersebut? Apakah Anda diam
Anda diam ketika roket dikirim ke Indonesia? Anda diam? Tentu tidak. Indonesia tidak diam ketika ada negara lain mengirim roket. Satu pun mereka kirim, pasti Indonesia beraksi dan melakukan pembalasan. Mengapa kejadian ini tidak dilihat dalam dua sisi? Harusnya kepada pemimpin-pemimpin dan kawan-kawannya yang mengutuk Israel harus melihat dua sisi. Yang pertama sisi Hamas dan kedua sisi Israel. Jadi jangan asal main kutuk. Ya, itu tidak baik dan tidak benar. Sekali lagi, ketika Anda mengutuk Israel, maka Anda dikutuk balik oleh Tuhan Israel. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan berkomentarlah dengan komentar yang bijak dan mengedukasi kita. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.